Mari sekali lagi kita angkat tangan kita mau sembah Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasannya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ada di rumah-rumah, mari kita sembah Tuhan. Biarlah hari ini hadirat Tuhan memenuhi kita semua. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh pagi hari ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dalam hidup kami. Bahwasannya kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami masih diberikan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Kami percaya ini semua adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terus Engkau menuntun dan memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Biarlah terus nama Tuhan itu ditinggikan dan dipermuliakan. Urapilah setiap kami ya Tuhan, dan tanamkanlah perkataan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi seluruh jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami dan urapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Saudara. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Juga yang ada di rumah-rumah, shalom, God bless you, Tuhan memberkati. Ya, bisa tolong diiringin ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Saya izin lepas masker. Nanti setelah selesai khotbah dipakai lagi ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertama-tama ya mungkin belum terlambat kalau saya mengucapkan turut simpati yang sedalam-dalamnya atas keluarga besar GBI WTC Mangga 2. Atas dipanggilnya Bapak Gembala Pendeta Pratama Budiman ke rumah Bapak di sorga. Saya percaya karena rumahnya sudah selesai. Katakan amin saudara. Kita yang ada di tempat ini rumah kita belum selesai. Makanya masih ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ya, hambanya Bapak Pendeta Yup telah mendapatkan Zoe. Zoe itu artinya hidup kekal tanpa batas saudara. Kalau kita di tempat ini kita mendapatkan kehidupan yang terbatas. Ya, ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun terbatas. Tetapi Pendeta Yupo hari ini dia sudah mendapatkan Zoe, hidup yang kekal tanpa batas. Amin saudara. Yang kedua, dia telah mendapat hidup yang lebih baik. Hidup dalam kerajaan sorga yang kekal, di mana sudah tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Alkitab berkata di rumah Bapa hanya ada sukacita dan damai sejahtera. Amin. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengajak untuk kita terus mendukung pelayanan di tempat ini, meneruskan apa yang telah dilakukan oleh hambanya Pendeta Yupo. Saya percaya rencana Tuhan belum selesai. Saya percaya rencana Tuhan seluruhnya pasti akan digenapi. Penuaian jiwa-jiwa pasti terjadi. Katakan amin saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak terasa hari ini kita berada di bulan Desember 2021 ya. Kita ada di akhir tahun 2021. Menurut saya bukan tahun yang biasa, tetapi tahun yang cukup sukar, cukup sulit yang kita melewati tahun ini. Kalau kita bisa hidup itu anugerah Tuhan. Amin saudara. Terlebih di varian yang kedua, varian Delta. Ya, bulan Juni, Juli itu benar-benar terasa berat sekali. Terutama dalam kehidupan kami, Bapak Saudara. Ada beberapa anggota kami yang terkena dan akhirnya ada juga yang meninggal, Bapak Saudara. Ya, tetapi kalau kita masih ada hidup hari ini itu anugerah Tuhan. Kita ada di bulan Natal. Natal berbicara mengenai kasih Bapa, kasih Allah untuk kita manusia. Berita Natal itu datang kepada semua lapisan masyarakat, Bapak Saudara. Mulai dari orang-orang Majus, orang-orang yang terpelajar, ya,
yang mengerti ahli perbintangan, wah luar biasa. Juga datang kepada gembala-gembala yang ada di padang, mengembalakan kambing, domba, ternak pada waktu malam. Ini berbicara mengenai orang-orang pekerja keras, sampai malam juga masih bekerja. Orang-orang kecil, orang-orang pekerja keras. Berita Natal itu datang kepada lapisan semua masyarakat. Dan mereka semua orang Majus, gembala-gembala, pada akhirnya, intinya mereka mendengar kabar tentang Natal, berita kelahiran Yesus, dan mereka datang mempersembahkan sesuatu kepada anak Natal itu, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, gembala-gembala dia mempersembahkan pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Malaikat bernyanyi ya bersama dengan gembala-gembala. Tetapi orang-orang Majus mempersembahkan yang lain lagi. Dia mempersembahkan emas, kemenyan, mur, sesuatu yang mahal. Karena dia orang-orang yang terdidik. Mungkin bisa dikatakan orang-orang kaya, orang-orang terpelajar. Orang-orang yang berada, dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tetapi pada intinya, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu datang kepada Yesus Kristus mempersembahkan sesuatu. Yang mengerti katakan amin, Saudara. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2022. Gembala sidang kita berkata tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Ya. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya. Ada orang banyak membuat resolusi tahun 2022. Pencapaian-pencapaian apa yang harus dicapai di masa-masa sulit ini. Tetapi saya mengajak untuk kita jemaat GBI WTC Mangga 2. Yang pertama saya mengajak untuk kita mempersembahkan ibadah kita kepada Tuhan yang terbaik. Soalnya dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul khotbah hari ini, saya mau berbicara mengenai manfaat daripada ibadah. Ya, bisa slide yang pertama ditayangkan, manfaat daripada ibadah. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata. Slide yang kedua. Ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, Bapak Saudara. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai manfaat ibadah. Apa manfaat ibadah? Ternyata manfaat ibadah itu banyak sekali. Alkitab berkata latihan badani terbatas gunanya. Ya, di masa pandemi, orang yang biasanya tidak berjemur, yang tidak biasanya olahraga, sekarang mulai olahraga. Ya, ada yang jalan, ada yang naik sepeda, wah semua Bapak Saudara. Itu semua latihan badani. Bagus nggak? Bagus. Tambah seger nggak? Iya. Tetapi terbatas gunanya. Alkitab berkata, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Apakah dalam pekerjaan berguna enggak? Ya, Bapak Ibu Saudara. Dalam rumah tangga pemulihan, ya, sangat berguna. Ya, untuk kesehatan jelas Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan, saya percaya hidup kita diliputi dengan sukacita, damai sejahtera. Orang-orang takut, kita tenang, damai Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sukacita Bapak Ibu Saudara. Ilmu kedokteran berkata ketika kita bersuka cita maka akan muncul hormon endorfin dalam tubuh manusia yang membuat kita lebih kuat, lebih sehat, lebih kebal terhadap segala penyakit, Bapak Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan ayat 9 berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Coba kita lihat slide yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, ibadah itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah itu ibadah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ibadah itu perbuatan untuk menyatakan bakti.
Kalau hari Minggu ini datang jam 9 ibadah bukan? Ya, itu salah satu kita menyatakan bakti kita kepada Tuhan. Kita bangun tidur, Bapak Ibu Saudara, kita siap-siap. Kita siap di depan komputer atau di depan handphone atau datang ke tempat ini. Itu kita mau menyatakan bakti kita di jam 9 itu, Bapak Ibu Saudara, kepada Tuhan. Tetapi menyatakan bakti kepada Allah itu bukan hanya sekedar jam 9 hari Minggu. Ya, menyatakan bakti kepada Allah itu di dalam seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyatakan bakti. Di dalam pekerjaan kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, kita mau membaktikan diri kepada Tuhan. Itu ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya berdoa biarlah memasuki tahun 2022 kita mau memberikan persembahan ibadah kita yang terbaik kepada Tuhan. Dengan cara apa? Membaktikan diri. Bukan hanya sekedar hari Minggu, tetapi membaktikan diri setiap hari kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika berhubungan dengan orang, kita harus membaktikan diri kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ada janji bagi kita yang beribadah kepada Tuhan. Coba kita lihat slide yang berikutnya. Nah, Tuhan berjanji kepada orang yang beribadah dalam Keluaran 23 ayat 25 sampai 26, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Nah, ini janji kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel beribadah, maka ini janjinya. Tuhan akan memberkati roti, makanan, minuman, semuanya diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus kita adalah Israel secara rohani. Saya percaya firman Tuhan ini bukan hanya untuk mereka yang ada di Israel, di tanah perjanjian. Tapi firman Tuhan ini juga berlaku buat kita semua. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita menyatakan bakti dalam hidup ini kepada Tuhan. Saya mau bilang begini, Tuhan akan memberkati kita dalam segala hal. Katakan amin, Saudara. Kita pasti diberkati Tuhan. Tapi berkati itu jangan untuk ketamakan. Kemarin saya ikut kul yang terakhir di salah satu kul di tempat kami, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu ada yang sharing kepada gembala kul. Aduh, sekarang mah sulit banget. Kerjaan susah banget, kerjaannya mengeluh, intinya begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi gembala kulnya ini, wah saya lihat imannya luar biasa. Kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan. Masih bisa makan ayam kan? Masih bisa makan daging kan? Gitu kan, makan masih 3 kali sehari kan? Bersyukur. Saudara yang dikasih Tuhan, sesulit-sulitnya kita, Tuhan masih pelihara hidup kita. Katakan amin, Saudara. Kita gak pernah kekurangan makanan, Bapak Ibu Saudara. Kita pasti dicukupi. Tapi karena ada orang-orang yang ingin lebih, lihat orang lain seperti ini, mau lebih. Kita sepertinya kurang, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya kita kurang bersyukur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya waktu kita beribadah kepada Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Mazmur 12 ayat 7 saya catat bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah ya. Janji Tuhan itu janji yang murni, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapi. Kalau manusia berjanji, kadang-kadang ya suka lewat, Bapak Ibu Saudara ya. Kita ajak anak pergi, ya udah nanti Sabtu pergi, tiba-tiba Sabtu ada kegiatan, kita pending dulu, Bapak Ibu Saudara. Nanti deh Minggu, gitu. Minggu kalau sibuk lagi, pending lagi Senin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya di WTC Mangga 2 nggak ada yang demikian. Semuanya janji digenapi semua. Amin, Saudara. Tapi ada banyak di luar sana begitu, janjinya meleset, gitu. Tapi kalau Tuhan berjanji, saya mau katakan Dia tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan menepati janjinya kepada kita tepat sesuai waktunya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya mau masuk kepada inti
pembahasan kita hari ini. Beribadah. Pertanyaannya begini. Ibadah seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Nah, yang pertama saya mencatat Bapak Ibu Saudara, ya, kalau ada slide-nya berikut. Yang pertama yaitu ibadah dengan mempersembahkan tubuh. Saya akan bacakan Roma 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah seperti apa yang Tuhan kehendaki? Yang pertama saya mencatat ibadah dengan mempersembahkan tubuh. Katakan tubuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam tubuh ini banyak organ-organnya. Ada mata, ada telinga, ada tangan, Bapak Ibu Saudara, ada kaki dan lain sebagainya. Dan Tuhan mau persembahkan semuanya. Tubuh, termasuk mata, termasuk telinga, Bapak Ibu Saudara. Termasuk ada di dalamnya hati, Bapak Ibu Saudara. Tangan, kaki, Tuhan mau kita persembahkan kepada Tuhan. Semuanya. Dalam tubuh itu ada hati, Bapak Ibu Saudara, ya. Hati jangan dikuasai oleh dendam, marah, ya, simpan dosa, simpan dendam. Itu nggak boleh, Bapak Ibu Saudara. Hati juga harus dipersembahkan kepada Tuhan, karena dalam tubuh ini ada segala sesuatu. Ada mata, ada pikiran. Mata harus dipersembahkan kepada Tuhan. Mata jangan dipakai untuk melihat hal-hal yang berdosa, untuk melihat hal-hal yang pornografi. Ini berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Apalagi zaman sekarang ada gadget, mau lihat apa aja bisa, Bapak Ibu Saudara. Mata harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ada satu penelitian yang berkata, ya, kalau mata sering dipakai untuk melihat hal yang jahat, hal yang pornografi, maka di belakang dahi manusia itu ada satu alat. Kalau sering lihat video-video pornografi, maka alat yang ada di belakang dahi ini jadi rusak. Ketika rusak, Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa lagi membedakan mana yang seharusnya, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang jahat. Tidak bisa lagi, karena rusak parah, total. Ada kakek perkosa cucu, karena rusak sininya, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa biarlah kita semua memasuki tahun 2022, kita mau mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. Nah, kita naikkan dulu, Bapakku persembahkan tubuhmu, ya. Kita mau janji sama Tuhan, kita mau persembahkan tubuh kita supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. Kunci G ya? Kunci apa? Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Katakan kudus, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi sama-sama katakan, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Biarlah hari ini tanggal 19 Desember kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Biar itu menjadi ibadah kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang mau sama-sama kita katakan amin.
persembahan tubuh yang pertama Tuhan inginkan. Ya, ada tangan, Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau bahas panjang karena waktunya singkat. Tangan jangan dipakai untuk hal-hal yang jahat, untuk melakukan pekerjaan jahat. Suami jangan pernah pukul istri pakai tangan. Istri juga jangan pernah pukul suami pakai tangan. Kenapa saya bilang istri jangan pernah pukul suami? Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Ada Bapak Ibu Saudara. Suaminya dihantam, tendang Bapak Ibu Saudara. Galak istrinya, menyeramkan Bapak Ibu Saudara ya. Seram. Saya percaya di WTC Mangga 2 tidak ada yang demikian. Amin. Tangan kita persembahkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Haleluya saudara. Nah saya akan lanjut yang kedua. Mempersembahkan apa lagi saudara? Yang kedua, ibadah dengan menjaga perkataan. Yang kedua, coba kita lihat. Ya, ada? Lewat ya. Nah ini dia. Yang kedua, ibadah dengan menjaga perkataan. Saya akan baca Yakobus 1 ayat 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ya. Berarti yang kedua, ibadah dengan menjaga perkataan. Perkataan itu bisa menyakiti orang loh Bapak Ibu Saudara. Nggak dipukul, nggak ditampar, nggak dipukul kepalanya, enggak saudara. Tapi dia bisa menyakiti. Kitab Amsal berkata, saya teringat ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara pernah nggak ketemu sama orang yang seperti itu. Perkataannya seperti tikaman pedang. Perkataannya biasa, nggak tinggi, slow ngomongnya biasa, tapi masuk ke sini saudara, nyelekit, saudara. Nah itu perkataan, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Alkitab banyak menulis tentang dosa mengenai lidah. Saya akan bacakan Yakobus 3 ayat 7 sampai 12. Ya, dosa mengenai lidah. Yakobus pasal 3 ayat 7 sampai 12 firman Tuhan berkata demikian. Semua jenis binatang liar dan burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Wah hebat ya Bapak Ibu Saudara. Semua binatang liar, binatang buas apapun yang menjalar itu dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Singa yang buas bisa dijinakan, ular bisa dijinakan, buaya bisa dijinakan. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ini lidah saudara. Buaya, singa, macan, Bapak Ibu Saudara, ya, ular, semuanya bisa dijinakan oleh sifat manusia. Bisa dijinakan. Burung yang liar yang kita mau deket terbang tiba-tiba Bapak Saudara, burung itu kalau di tangan manusia bisa dijinakan, bisa jinak loh Bapak Saudara. Sifat manusia. Tapi Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah ini Bapak Saudara. Dia ada sesuatu yang buas. Tapi bagaimana Alkitab berkata? Kuncinya ada di ayat yang ke-11. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-11 firman Tuhan bilang begini. Mulai ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, adakah satu sumber mengeluarkan pahit dan manis dari mata air yang sama? Nggak bisa, saudara. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita
mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, itu harus dirubah dari hatinya terlebih dahulu, dari sumbernya terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita baik, kita akan mengeluarkan yang baik dari perbandaran hati kita yang baik. Kalau hati kita jahat, dia akan mengeluarkan sesuatu yang tidak baik, yang menyakiti hati orang, Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu kita ada ibadah-ibadah HMC ya, Healing Movement Camp. Ya. Kenapa orang bisa menyakiti yang lain? Karena dianya sudah terluka, Bapak Saudara. Dia perlu disembuhkan. Saya berdoa, biarlah hati kita hari ini mau disembuhkan oleh Tuhan. Yang mau katakan amin, Saudara. Kita mau dibentuk, kita mau diperbarui. Tadi pagi saya bangun, ya saya nyanyi lagu Mazmur 23, Saudara. Bapakku saya jadi lupa tuh. Tuhan adalah gembalaku, Saudara. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Lalu tiba-tiba saya minta Tuhan, berikan kepada saya hati yang rendah hati. Hati yang lembut, yang mudah dibentuk. Saya berdoa biarlah kita juga mau memiliki hati yang lembut. Hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Amin, Saudara. Jangan kita memiliki hati yang keras, susah dibentuk. Wah, jangan. Memasuki tahun 2022 nanti, mari kita mempersembahkan ibadah yang terbaik. Yang pertama, persembahkan tubuh. Yang kedua, ibadah dengan mempersembahkan, Bapak Ibu Saudara, perkataan yang baik. Ibadah dengan menjaga perkataan, dimulai dari hati yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga. Ya, saya tidak perpanjang, karena waktunya juga singkat. Yang ketiga, ibadah menjadi berkat dan menolong sesama. Saya mengambil ayat di Yakobus 1 ayat 27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang mengunjungi yatim piatu, janda-janda, saya menyimpulkan menjadi berkat, menolong sesama. Ibadah dengan menjadi berkat, itu ibadahnya murni. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah menjadi berkat, bukan ibadah mencari berkat. Kalau ibadah untuk mencari berkat, maka di mata Tuhan ibadahnya nggak murni, Bapak Saudara. Aduh, omset kita kurang nih, nggak ke gereja sih minggu. Ayo kita ke gereja supaya omsetnya naik lagi. Nah, itu ibadah mencari berkat, Bapak Saudara. Nggak murni, karena ada sesuatu, something, Bapak Saudara. Tetapi ibadah menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita mau menjadi berkat bagi orang-orang yang kesusahan, yang mau katakan amin. Itu artinya kita ibadahnya murni, Bapak Saudara. Mari saya mengajak untuk kita beribadah, untuk menolong, menjadi berkat, dan menolong sesama. Ya, saya akan tutup dengan satu cerita, Bapak Ibu Saudara ya, tentang orang Samaria yang murah hati. Yang minta kunci D. Tentang orang Samaria yang murah hati, Bapak Ibu Saudara. Satu ketika ada seseorang yang turun dari Yeriko ke Yerusalem. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, lalu dirampok, dipukulin sampai setengah mati, Bapak Ibu Saudara. Terkapar, hartanya habis, ngap-ngap, setengah mati. Setengah mati, Bapak Ibu Saudara. Mungkin berdarah-darah, saya nggak tahu. Tapi ada imam lewat, dia lihat kejadian itu, dia minggir. Dia lewat. Nggak ditolong, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ada orang Lewi yang bertugas di pelataran Bait Allah. Ya, memuji menyembah Tuhan. Kalau sekarang tim praise and worship, gitu kan, orang-orang Lewi. Dia lihat juga. Dia minggir. Dia minggir. Dia nggak tolong. Tetapi ada orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang yang direndahkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mau bergaul sama orang Samaria. Orang Yahudi merasa derajatnya lebih tinggi karena Tuhan punya perjanjian sama dia. Tapi orang Samaria ketika lihat orang itu, dia tolong. Dibantu. Dinaikin ke atas keledainya sendiri. Kamu naik keledai, saya jalan kaki. Kita ke tempat penginapan. Kamu untung
Saya rugi, nggak apa-apa, naik. Saudara, sampai di tempat penginapan dikasih lagi duit. Besok saya balik lagi, tuntas tolong orang, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa di keadaan yang sukar tambah sulit di masa pandemi, banyak-banyaklah menolong orang, saudara. Amin, saudara. Tolong siapa saja yang di mata kita bisa kita tolong, saudara. Minta hati yang belas kasihan atas orang-orang, atas jiwa-jiwa, saudara. Waktu kita memiliki belas kasihan dalam hati kita, saya mau katakan begini, mujizat demi mujizat pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita lihat di Alkitab, mengapa Yesus melakukan banyak mujizat? Salah satunya saya mau katakan begini, karena Yesus selalu memandang orang itu dengan belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, maka Yesus menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, tergeraklah hatinya. Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan, maka terjadi mujizat. Saya berdoa biarlah kita minta hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kita banyak menolong orang, sehingga hidup kita dipenuhi dengan mujizat Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. Saya berdoa biarlah di tahun 2022 kita nanti kita masuk dengan ibadah yang baik. Kita ibadah mempersembahkan tubuh semuanya untuk Tuhan, saudara. Kita ibadah dengan menjaga perkataan kita. Jangan hati-hati dengan perkataan, harus hati-hati. Jangan menyakiti orang. Dan yang ketiga, ibadah menjadi berkat. Jangan mencari berkat. Kalau berkat pasti Tuhan kasih. Pasti. Saudara datang dengan mencari berkat. Kita datang supaya diberkati. Tuhan memberkati gak? Pasti memberkati karena dia baik, saudara. Tapi ibadahnya kita bilang tidak murni. Ibadah yang murni itu mengunjungi yatim piatu, janda-janda. Yang tadi saya simpulkan, ibadah menjadi berkat bagi orang. Mari ibadah dengan menjadi berkat. Amin, saudara. Kita mau menolong orang yang kesusahan. Ya, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya mau naikkan satu pujian. Ya, pujian yang baru. Bapak Ibu Saudara pasti belum pernah dengar lagu ini, Bapak Ibu Saudara ya. Karena ini lagu baru. Beberapa bulan yang lalu banyak kabar tentang pencipta-pencipta lagu. Nyanyiin, upload di YouTube, bayar royalti, izin gitu ya. Waduh, repot juga nih. Lalu ketika saya dengar sharing daripada hamba-hamba Tuhan, ada Pak Welyar, Bapak Ibu Saudara. Saya dengar dia ciptain lagu di jalan 5 menit jadi. Di mall jadi. Ya, ketika jalan di taman jadi lagu. Wih, saya pikir enak juga ini ya. Saya berdoa, Tuhan, saya mau minta bikin lagu dong. Bagaimana caranya? Suara saya kan juga pas-pasan ya, saudara ya. Saya main gitar juga pas-pasan, tapi saya ambil gitar, saya nyanyi, jadi lagu ini, Bapak Saudara. Jadi yang cide ya. Kita coba mau naikkan sama-sama ya. Ku hendak bersyukur di dalam hidupku, buat pengorbananmu di dalam hidupku. Ku hendak memuji, muliakan namamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kau memilih dan menyelamatkan hidupku. Ku mau setia untuk melayanimu. Mari kita sama-sama kita ikuti pelan-pelan. Kita mau belajar, ku hendak bersyukur. Ku hendak bersyukur di dalam hidupku, buat pengorbananmu di dalam hidupku. Ku hendak memuji, namamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kau memilih dan menyelamatkan hidupku.
melayanimu. Ku bersyukur, ku bersyukur, memilih dan menyelamatkan hidupku. Ku bersyukur, ku mau setia untuk sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, kau memilih dan menyelamatkan hidupku. Ku bersyukur, ku mau setia melayanimu. Ku mau setia untuk melayanimu. Ku mau setia untuk melayanimu. Ku mau setia untuk melayanimu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan, kita sembah Tuhan. Oh, la bala 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 bala. Kami mau setia melayanimu. Kami hendak bersyukur sebab kau baik. Oh, la bala 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 bala. Inara bayasya ndara bala bala bala. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing Bapak Ibu Saudara berdoa. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan masuk tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Dan biarlah di awal kita mau mempersembahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita mau membuat komitmen yang baru kepada Tuhan. Oh, bala. Mari masing-masing Bapak Ibu Saudara berdoa. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita untuk kita mempersembahkan seluruh tubuh kepada Tuhan. Untuk kita beribadah dengan menjaga perkataan. Untuk kita beribadah dengan menjadi berkat, bukan mencari berkat. Agar ibadah kita murni di hadapan Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Oh, la bala 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 bala. Oh, la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami dapat beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memasuki nanti tahun 2022. Kami mau kembali memperbaiki ibadah kami di hadapan Tuhan. Kami mau membaktikan diri kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar hari Minggu. Tetapi dalam hidup kami setiap hari. Kami mau membaktikan diri kepada Tuhan. Kami mau beribadah dengan mempersembahkan tubuh kami yang terbaik. Yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Kami mau beribadah dengan menjaga perkataan kami. Oh, sebab itu Tuhan kami berdoa. Perbaharui sumber hati kami Tuhan. Sehingga hati kami terus mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang manis. Perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Dan biarlah juga kami beribadah dengan menjadi berkat bagi sesama. Bukan ibadah mencari berkat. Karena kami tahu kalau berkat Tuhan pasti sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu GBI WTC Mangga 2. Biarlah mereka semua mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Mereka semua mengalami penuaian dalam nama Tuhan Yesus. Hidup mereka terus diangkat naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Engkau akan memberkati roti makanan mereka, air minuman mereka. Dan memberkati seluruh kehidupan mereka. Karena mereka adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami.
hamba-Mu selesai berbicara. Dan biarlah Tuhan Kau sendiri terus Tuhan menuntun dan memimpin umat-Mu. GBI WTC Mangga 2 dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Saudara silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.